Halo, selamat siang Tribuners, khususnya Tribuners Medan. Nah, kembali lagi di acara Tribun Medan Cakap-Cakap pada siang hari ini. Nah, sesuai dengan tema yang sudah kita sebar di sosial media kita, yaitu HUT Kota Medan yang ke-432. Nah, jadi apa kado indah yang bisa kita berikan untuk kota kita tercinta ini? Apakah kita bisa memberikan suatu ibaratnya penghargaan untuk kota sehat sesuai dengan narasumber-narasumber kita ini yang dari kesehatan ini. Nah, jadi Kabupaten Kota Sehat atau biasa disebut atau disingkat dengan KKS itu adalah sebuah predikat bergengsi bagi sebuah pemerintahan daerah yang mencakup pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tahun 2021 ada 36 kabupaten kota yang berhasil meraihnya. Apakah di tahun 2023 nanti Kota Medan akan mampu meraih penghargaan? Mungkin kita bisa berdoa aja Ibu ya, dan kita mendukung terus lah untuk penghargaan yang bakal kita raih untuk Kota Medan dan bisa kita kasih untuk kado terindah untuk di ulang tahun Kota Medan pada tahun ini. Nah, pada siang hari ini Tribuners, kita sudah mengundang 3 narasumber yang bakal kita ajak gosip-gosip santai siang hari tentang masalah Kabupaten Kota Sehat atau KKS, dan bisa nggak kita kasih kado tentang embel-embel kota sehat untuk Kota Medan tersebut. Jadi di samping saya udah ada Ibu Elizabeth Esa dari Yayasan Pusaka Indonesia. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya ke Tribun Medan. Kita undang cakap-cakap di sini. Yeah. Nah, di samping Ibu Elizabeth ada Dr. Helena Rugun dari Dinas Kesehatan Pemko Medan. Selamat siang Dokter. Ya, baik. Apa kabar? Sehat. Sehat. Nah, yang paling ujung ada bapak-bapak ganteng, yaitu Bapak Hamid Rijal dari Direktur Kesehatan Lingkungan dan Kota Sehat JKM. Bener Pak ya? Ya, bener ya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Horas. Horas. Sehat Pak ya? Sehat. Nah, jadi kita bakalan berbincang-bincang sedikit tentang Kabupaten Kota Sehat atau KKS nih Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk aja, kita awali aja perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin saya mulai dari Ibu ini aja, Ibu Helen. Ya Pak. Dok, ini saya manggilnya Dok aja ya, Bu ya? Atau Ibu aja, itu gimana nih? Terserah. Mana enaknya aja ya? Pakai nama juga Pak. Nah, Bu, ini kan KKS atau Kabupaten Kota Sehat ini kemarin kita sempat tidak mendapatkannya ya Bu ya? Ya. Untuk penghargaan KKS itu sendiri. Ya mudah-mudahan kita tahun ini Amin, meraihnya ya Bu ya. harus. Nah, ini bisa jelaskan seperti apa nih Bu, dan kategori-kategori yang bagaimana yang bisa didapatkan sebagai kota sehat? Ya, jadi Kabupaten Kota Sehat itu sering disingkat dengan KKS. KKS. Ya, itu sebenarnya adalah di mana kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman, tertib, sehat, yang dihuni oleh penduduknya. Masyarakat Kota Medan pastinya. Masyarakat Kota Medan lah ya. Kalau untuk di KKS Kota Medan itu, ya, di mana ini bisa dilihat dari pelaksanaan penerapan kegiatannya. Untuk kesehatan pasti ini Bu ya. Ya, di mana bukan hanya kesehatan sebenarnya. Jadi dia itu kegiatan penerapan pelayanannya itu yang terintegrasi dan disepakati antara masyarakat sendiri dan pemerintah untuk Kota Medan untuk Kota Medan seperti itu. Oke. Nah ini kan kita menyebutnya penghargaan yang bergengsi, apalagi khusus untuk kota ya, kota-kota besar di Indonesia pastinya. Kriterianya itu yang bagaimana nih Bu, yang bisa mendapatkan predikat kota sehat itu gimana? Ya, jadi ada beberapa kriteria sebenarnya. Ada kriteria pokok, ada kriteria kelembagaan. Ya. Nah, ada kriteria pilihan, wajib dan pilihan. Jadi untuk kriteria pokoknya itu mungkin adanya angka partisipasi ya, partisipasi sekolah, kemudian dilihat juga dari angka kawasan kumuhnya bagaimana, angka kemiskinannya bagaimana, kesehatan masyarakatnya bagaimana, seperti itu. Dan ada 9 tatanan sebenarnya untuk menentukan kriteria sehat ini gitu. Itu yang menentukan itu, ini kan kita membuat suatu predikat kota sehat ini memang dari pemerintah pusat atau memang kebijakan dari, ya bisa dibilang WHO atau gimana nih Bu?
Nah, jadi ada indikator-indikatornya ya, indikator-indikatornya yang itu yang ditentukan dari ada peraturannya ya Pak ya. Nanti bisa dibantu sama ya. Mungkin Pak, boleh dijelaskan ya, Bapak. Peraturannya. Ya. Iya. Kita lempar saja langsung kan. Mungkin Pak Amin ini udah wah seru nih kayaknya. Iya. Ya, mungkin saya menambahkan ya mungkin ya Ya. Bang ya Pak ya. Artinya dari Ibu Helena tadi kan sudah sampaikan ada beberapa indikator. Dan kalau yang kami cermati, ternyata kota sehat ini semata-mata bukan kesehatan saja. Bukan, ya. Di situ ada cerita lalu lintas, Betul. di situ ada cerita lingkungan sosial, Ya. di situ ada cerita tentang hutan kota, tentang keberagaman, toleransi dan banyak hal, banyak faktor dan itu bukan kesehatan semata. Ini izin Ibu Iya, kalau benar, misalnya benar. ini ya yang kita Pemukimannya, cermati ya, bagaimana yang kita, pemukimannya, pemukiman, sarana, prasarana umumnya. Berarti sehat secara Tertib general lalu berarti. Secara lintas, general. Iya. bukan hanya sekedar fisik. orang yang Sehat. fisik tertidur di tempat tidur Oke, karena oke, tidak oke. bisa berproduksi, bukan hanya sekedar itu, Iya. tapi lintas sektor. Semua ya general Iya, Pak ya, iya. tuh Pak Ibu ya. Oke, jadi pas juga nih dengan ulang tahunnya Kota Medan yang 432 Tribuners ya, kita mudah-mudahan membuat Kota Medan ini sama-sama ya sehat dalam arti general semua Pak Iya, ya. benar. Enggak dari segi kesehatan aja. Dari segi kesehatan. Dan itu mungkin kita bisa mulai dengan diri kita sendiri untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan tersebut gitu Bu ya. Ya. Oke, nah ini saya beralih ke Ibu saya lupa Elizabeth. Sorry Bu. Jadi Ibu Elizabeth ini dari Yayasan Pusaka Indonesia. Nah, yang saya tahu Yayasan Pusaka Indonesia ini adalah yayasan yang concern terhadap kesehatan ibu dan anak. Benar Bu ya? Iya. Dan itu khususnya di awalnya itu di Medan aja. Ini bisa dijelaskan Ibu untuk dari segi kesehatan yang general untuk Kota Medan ini gimana? Oke, iya. Jadi seperti disampaikan oleh Ibu Dr. Rugun sama Bapak dari CKI Pak Habib. Jadi memang Kabupaten Kota Sehat, kalau saya boleh apakan, itu kan dimulai sejak tahun 2005 dengan peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi memang penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Dalam Negeri 2 tahun sekali baru 2 tahun sekali. Dilaksanakan. Nah, jadi memang betul ada beberapa tatanan, tidak hanya persoalan pada kesehatan, dan sekarang ini sebetulnya sudah dalam beberapa tahun ini kalau yang kami perhatikan dia sudah ada revisi. Sudah ada revisi untuk terkait kebijakan untuk mendapatkan gelar bersama itu itu. Untuk Kabupaten Kota Sehat. Ya, karena memang dari 2005 sampai sekarang sudah 2022 kan pasti udah banyak perubahan di dalam masyarakat terkait mutu kesehatan juga kan harus lebih ditingkatkan. Nah, jadi memang ada beberapa tatanan yang sudah ditambahkan juga tadi, termasuklah itu kota yang kan itu bukan hanya sehat tapi nyaman orang tinggal. Jadi kalau nyaman tinggal berarti ada juga di situ minimnya tingkat kriminalitas. Itu juga bagian dari apa yang dinilai di dalam Kabupaten Kota Sehat. Nah, jadi kita pun dengan beberapa jaringan mitra jaringan yang peduli pada kesehatan di level nasional juga mencoba mengadvokasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengesahkan ini menjadi Ranperpres. Nah, mungkin berbeda kalau Ibu kalau kita bilang di Kota Layak Anak misalnya. Kota Layak Anak juga itu awalnya kan 2006. Tapi sudah ada revisi sampai 2021 itu sudah disahkan bentuk Perpres yang terbaru. Itu termasuk tentang indikator penilaian Kota Layak Anak. Nah, harapan kita untuk Kabupaten Kota Sehat juga sebaiknya segera disahkan gitu. Supaya ini akan semakin memicu masyarakat juga untuk bersama, karena ini kan seperti disampaikan tadi kolaborasi bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat dan dunia usaha juga punya peran penting untuk dalam membangun Kabupaten Kota Sehat ini. Nah, Pusaka sebagai satu lembaga yang concern, memang kita isu kesehatan anaknya lebih fokus pada di upaya pengendalian tembakau. Makanya
kita juga melakukan upaya-upaya yang tidak hanya mengadvokasi pemerintah, tapi mengadvokasi masyarakat juga, khususnya juga anak-anak untuk sejak dini juga sudah mengetahui apa dampak buruk dari tembakau itu. Oke. Nah, tadi Ibu bilang kan ada beberapa kota yang masuk dengan kategori kota layak anak. Nah, apakah Medan sekarang ini termasuk dengan kategori itu atau bagaimana, Bu? Ya, sudah kota layak anak sudah kita dapat predikat kemarin. Untuk periode yang lalu itu tingkatnya tingkat media. Dan untuk tahun ini kita juga lagi proses, dan itu kemarin kita sudah ada assessmentnya baik dari internal maupun eksternal, dan kita sudah ada nilainya. Mudah-mudahan bisa kita paling tidak kita pertahankan dulu untuk gelar itu ya, Bu ya. Karena kita tahu di saat pandemi kan kita bergerak bagus stabil aja sudah bagus ya, karena banyak kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan. Nah, untuk kota layak anak ini memang barusan kira-kira 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu kita sudah ada verifikasi langsung dari pihak dari pusat. Nah, mereka sudah melaksanakan penilaian secara online untuk mendapatkan bukti-buktinya, dan itu semua ketika di acara itu bukan hanya OPD atau stakeholder aja yang hadir, tapi semua baik lintas sektoral, lintas PD dan juga masyarakat. Jadi bantuan seperti LSM segala macam itu dinilai itu semua, karena mesti ada keterlibatan untuk itu. Nah, upaya apa nih, Bu? Maksudnya bukan upaya sih, kayak kota layak anak nih yang bagaimana yang bisa mengkategorikan kota ini tersebut kota layak anak? Sama seperti kota sehat ini, jadi seluruh mesti terlibat. Jadi bukan hanya OPD juga, tapi juga dari masyarakat sendiri. Nah, jadi kalau untuk peranan untuk Dinas Kesehatan Kota Medan, dalam hal ini kita punya 41 UPT Puskesmas. Kami semua sudah Sekota Medan ya, Bu ya? Sekota Medan sudah puskesmas itu sudah pelayanannya ramah anak. Dan itu sudah di SK-kan langsung diperwalkan oleh Bapak Wali Kota. Jadi fokus untuk pelayanan ramah anak. Jadi anak-anak untuk berobat itu sudah ada khusus ya, baik polinya, taman bermainnya, semua ada edukasinya. Bahkan juga mereka juga sudah ada kegiatan-kegiatan lah yang dan pegawai juga satu sudah dilatih, dan dokternya untuk mengenal hak konvensi anak ya kan, sudah dapat. Nah, itu dia sudah dilatih juga, harus ada sertifikat. Jadi rata-rata setiap puskesmas mereka sudah punya sertifikat ya, Bu ya. Nah, pendekatannya jadi anak nggak takut lagi nanti disuntik dokter ya. Jadi mereka sudah punya ininya. Jadi sesuai dengan kayak kita bicara tadi, sehat itu bukan termasuk badan aja, tapi ya kenyamanan, ibaratnya kayak keamanan Kota Medan itu kan mencangkup semuanya ya, Pak Amin ya. Oke. Nah, untuk persiapan Kota Medan untuk menjalankan ibaratnya perlombaan lah bisa dibilang untuk Kota Medan tersebut, bagaimana nih, Bu, usaha-usaha yang udah diterapkan? Ya, jadi kami ya memang kan itu ada beberapa yang tadi sudah disebutkan, ada tatanannya. Jadi memang selama ini kenapa tidak terlaksana mungkin karena ada beberapa yang tidak siap, terutama kan dia ada di dalam indikator untuk kelembagaan. Nah, jadi kita lagi proses, sudah ada paling tidak will dulu dari Pemko Medan, kita lagi proses itu ada perwal untuk pembentukan daripada tim daripada untuk kota sehat ini. Nah, jadi dari situ nanti dibuat ada nanti tim pembinanya, baru berangkat dari situ lanjut ada satgasnya, dan ada juga forum. Nah, forum kota sehat itu melibatkan seluruh ini sektor, termasuk dari juga ya, dari LSM, dari tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Dari pengusaha-pengusaha juga termasuk gitu. Ya, jadi seluruhnya nanti bisa bergerak untuk mencapai indikator itu. Ya, benar. Ya, mudah-mudahan kita mencapai indikator tersebut untuk hadiah terindah untuk Kota Medan yang ulang tahun yang ke-430. Lumayan tua ya, Bu, Kota Medan. Sudah 432 loh teman-teman Tribuners. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk depannya Kota Medan kita semakin aman, semakin sehat secara general, semakin nyaman pastinya. Nah, ini saya beralih ke Pak Amin. Penilaian dari pengamat nih, Pak Amin. Ya. Mampukah Medan meraih predikat KKS itu tersebut? Mungkin bagaimana menurut Bapak? Ya.
Kalau kami sangat meyakini itu bisa kita capai kota sehat ini ya. Tentunya pertama tadi sudah ada sudah ada niat baik dari pemerintah kota untuk mewujudkan kota sehat ini. Dan kalau kita cermati salah satu entry point dalam kota sehat ini tadi disebutkan juga ada forum. Ada forum kota atau dewan kota yang concern untuk memberikan masukan saran terkait dengan kota sehat ini sendiri. Jadi baik dalam penyusunan programnya, pada saat monitoring, pada saat evaluasi, forum ini dilibatkan, diajak untuk bersama-sama memikirkan bagaimana perwujudan kota sehat. Benar-benar. Kemudian selain itu ya, saya kira banyak konsep tentang kemitraan, ada public-private partnership, kemitraan antara pelaku usaha dengan pemerintah. Sekarang lagi ngetren pentahelix, ada media, ada pelaku usaha, ada akademisi, ada pemerintah dan unsur masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang mungkin kami dari unsur citizen atau warga atau katakanlah masyarakat titip ini gitu ya ke Pemko. Kita tahu nih Pak Wali kita ini luar biasa nih. Luar biasa. Dengan hashtag kolaborasinya ini harusnya bisa kita wujudkan dalam bentuk forum kota tadi, dan kita bagian daripada masyarakat, salah satu dari pentahelix itu siap mendukung untuk perwujudan kota sehat itu. Saya kira demikian Pak. Dan mungkin sebagai tambahan, kami Tribun Medan sebagai media, salah satu media di Kota Medan ini punya peran juga untuk mendorong usaha tersebut, dan kita harus mendukung itu semua. Jadi ya teman-teman Tribuners juga di rumah atau dimanapun kalian berada juga ya sama-sama kita sesuai dengan hashtagnya Pak Wali, kolaborasi. Jadi kita kolaborasi, kolaborasi Medan Berkah. Jadi nggak cuma kita ambil hadiahnya aja sebagai kota yang sehat secara jelas, tapi juga ada berkahnya di balik itu semua. Gitu teman-teman Tribuners Medan. Nah, untuk peran masyarakat sendiri di dalam Kabupaten Kota Sehat ini, keuntungannya apa sebagai masyarakat? Mungkin siapa yang bisa jelaskan, Bang? Ya tentu saja keuntungannya itu ya masyarakat yang seperti tadi yang kita harapkan, masyarakatnya sehat, masyarakatnya merasa nyaman, tertib, ya kan. Pasti dia dengan kondisi yang seperti itu pasti diharapkan derajat perekonomiannya meningkat, ya kan. Dan dia punya kehidupan sehat yang mandiri. Itulah yang harapan kita bersama dengan adanya kota sehat ini. Oke, jadi ya apa yang kita kasih itu juga kita yang kita dapatkan ya Bu ya. Untuk dari segi ibaratnya kayak pelayanan publik gimana nih Bu sejauh ini? Nah ini kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi Bapak Wali Kota sendiri selalu mengingatkan kepada kami seluruh stakeholder, seluruh OPD yang ada untuk seperti tadi yang slogannya kolaborasi Medan Berkah. Jadi kita harus ada saling keterkaitan, jangan merasa itu punya sendiri gitu, nggak akan berhasil. Nah dengan sama-sama melibatkan CSR, melibatkan masyarakat gitu, mudah-mudahan diharapkan ini semua bisa tercapai. Amin. Nah ini saya beralih ke Ibu Elizabeth sebagai lembaga yang ikut serta konsen dalam mewujudkan atau mendapatkan predikat kota sehat itu dari Yayasan Pusaka itu sendiri sampai saat ini ya Bu ya, sampai saat ini itu apa yang sudah dilakukan atau yang baru-baru dilakukan gitu, bisa diceritakan itu? Oke, ya Pusaka memang sudah dari sejak tahun sudah ikut menginisiasi, mendorong, mengadvokasi pemerintah Kota Medan untuk mendorong lahirnya Perda tentang kawasan tanpa rokok dari tahun disahkan 2014 ya Bu ya. Sampai sekarang jadi udah cukup lama ya. Nah jadi setelah itu pun kita tetap terus melakukan kerjasama dengan Dinas Kota Medan sampai terakhir ini waktu Hari Tanpa Tembakau Sedunia kita sosialisasi bersama dan juga melakukan tindak pidana ringan. Nah, Pusaka sendiri sekarang sebagai sebagai lembaga bukti kita, komitmen kita terhadap isu perlindungan anak dari paparan zat adiktif itu dan masyarakat ya. Kita udah buat satu aplikasi Pantau KTR. Nah, artinya masyarakat siapapun dia bisa melaporkan setiap ada orang pelanggaran dan orang yang
yang merokok di wilayah kawasan tanpa rokok yang tidak boleh ya sesuai dengan Perda, dan itu kita laporkan ke Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Itu langsung connect ke Dinas Kesehatan atau aplikasinya ya? Tetap sekarang ini memang masih dipegang oleh pusaka, tapi kita harapannya nanti ke depan itu bisa dikolaborasi ya. Dan ini bukan hanya di Medan. Kita udah uji cobakan juga dengan teman-teman di Solo. Ada di sana kan ada juga yayasan yang bergerak di isu concern untuk anak, perlindungan kesehatan anak. Ya, Bu ya. Iya, nah jadi itu bagian dari partisipasi kita. Partisipasi kita menggalang juga partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk peduli dalam isu kesehatan, khususnya supaya terhindar dari paparan dampak buruk asap rokok. Jadi luar biasa juga nih teman-teman Tribuners untuk usaha atau dorongan yang diberikan oleh Yayasan Musaka Indonesia tersebut. Jadi ya sama-sama juga lah kita bantu, sama-sama juga kita raih untuk predikat itu. Jadi ya apa yang kita kasih itu juga yang kita dapat. Oke. Nah, untuk yang diunggulkan dari Kota Medan tersebut untuk mendapatkan penghargaan KKS ini apa nih? Mungkin dari Bapak dulu. Yang paling menarik saya kira tentu yang baru dicanangkan oleh Pak Wali ya, ada medical tourism. Ini saya kira satu terobosan yang sangat luar biasa. Bila mana nanti ini bisa berjalan secara sistem, saya yakin ini akan punya nilai lebih dalam perwujudan kota sehat ini. Bahkan dari ide medical tourism itu, kami di Yayasan JKM bersama dengan Kahmi Kota Medan itu mencoba membreakdown lagi, Bang. Jadi kita breakdown menjadi health tourism. Jadi bukan hanya medical saja, bukan hanya layanan kesehatan di rumah sakit ataupun sarana layanan lanjut lainnya, tapi kita coba mengusung satu kegiatan yang berbasis kesehatan namun bernilai jual pariwisata. Ini kita sedang breakdown, kita susun di JKM. Semisal yang kita pikirkan itu, kita akan buat kegiatan bersama olahraga sports tourism, mengelilingi titik-titik yang punya nilai sejarah di Kota Medan. Kita akan coba mulai dari Chong Afi, Masjid Raya, Istana Maimun. Ini kita lagi coba susun sedemikian rupa kegiatannya sehingga di dalam kegiatan itu ada nilai-nilai kesehatan yang didapat, tapi juga ada nilai jual wisata yang kita berikan. Luar biasa. Jadi tidak hanya mendapatkan nilai kesehatannya aja, tapi pariwisatanya juga kita dapat ya Pak ya. Jalankan. Waduh, luar biasa nih idenya. Mungkin ya terwujud Pak untuk apa? Healthy tourism. Nah, bukan medical tourism bukan lagi ya. Hanya medical tourism, tapi ide dasarnya dari situ, medical tourism. Karena kan mungkin wali kota kita Pak Bobi juga punya misi awal yang bagus, yaitu medical tourism tersebut. Nah, kita ya tahu mungkin kalau masyarakat Kota Medan kan kalau sakit ke luar negeri, ya kenapa masalahnya kita nggak bisa mengantisipasi itu dengan sendiri gitu kan. Sementara kalau untuk alat-alat mungkin dari Dinas Kesehatan mungkin udah memadai ya. Bahkan dengan komitmen yang tinggi, Bapak Wali Kota juga kan barusan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan. Nah, karena melihat animo masyarakat di daerah Medan Utara, jadi sudah lahirlah rumah sakit di Beceh dan sudah ada barusan diresmikan dengan segala macam lagi persiapan dan kemungkinan mungkin mulai mereka lagi persiapan semua jajarannya sudah dilantik ya, dan lagi dipersiapkan untuk segera luar biasa. Jadi ya semakin terpenuhi lah untuk kebutuhan kesehatan untuk di Kota Medan khususnya gitu loh. Nah, ini kita nyentil sedikit Bu masalah yang pernah kita hadapi kemarin-kemarin, yaitu masalah stunting. Ini kan lagi rame-rame stunting nih Bu ya. Untuk pemerintah itu sedang concern sekali untuk menghadapi atau mengantisipasi stunting ini. Ini gimana nih Bu perkembangan stunting untuk Kota Medan ini? Ya, memang stunting ini sekarang karena kita tahu ini termasuk daripada nawacitanya Bapak Presiden Jokowi ya. Kemudian di terakhir ya Perpres nomor 72 tahun 2021 dari Bapak Presiden langsung menginstruksikan adanya percepatan penurunan daripada stunting. Nah, untuk Kota Medan sendiri kita sudah melahirkan ada perwal, kita sudah membentuk SK tim percepatan penurunan stunting yang
langsung koordinatornya Bapak Wali Kota sendiri, kemudian ketuanya langsung Bapak Wakil Wali Kota dan Bapak Ketuanya, kemudian Wakil Ketuanya itu langsung Ibu PKK, Ibu Kahiyang dari Bapeda, kemudian dari Bapak Sekda dan sekretarisnya P2KB, sedangkan seluruh OPD dilibatkan. Nah, jadi dia ada 2 penanganan, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Untuk Dinas Kesehatan Kota Medan sendiri melaksanakan intervensi spesifik. Artinya anak-anak yang sudah divalidasi ternyata stunting, itu kita yang intervensi supaya dia itu menjadi tidak stunting. Oh, itu bisa dirubah ya, Bu? Bisa. Tapi yang paling pas itu bisa cepat kalau umur sekitar 2 tahun. Kalau makin di atas 3 tahun memang makin sulit. Agak makin sulit. Dan di penanganan sensitifnya itu seluruh OPD. Nah, contohnya dari P2KB sendiri, karena sekarang semakin berangkat ke hulu. Jadi dari remaja putri juga sudah sebagai faktor resiko stunting itu kalau anak-anak yang anemia. Jadi dia harus diberi tablet tambah darah, kemudian catin. Nah, dilibatkan semua yang terkait, ibu hamil, ibu menyusui sampai balitanya. Sampai dia masih jadi banyak upaya yang disediakan. Banyak upaya dan semua dilibatkan, bukan hanya dari OPD saja, tetapi juga dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat. Nah, untuk lembaga YPI itu sendiri terhadap ramenya perihal stunting ini gimana nih, Bu? Upayanya. Selain yang disampaikan oleh Ibu Dr. Helena tadi, saya rasa masyarakat juga memang harus diberi penyadaran terus. Karena terkadang masyarakat persepsinya itu makan ya udah kenyang gitu. Padahal mungkin nilai gizinya tidak tercukupi, kurang serat segala macam. Nah, di satu sisi lagi kalau kita lihat stunting ini mungkin beberapa tahun lalu Balitbang pernah melakukan penelitian terkait tentang angka prevalensi perokok Kota Medan. Nah, jadi ternyata menariknya temuan itu di daerah Medan Utara lah ya, daerah yang penghasilan orang tuanya masih menengah ke bawah, itu konsumsi rokoknya juga lebih tinggi. Dan kalau kita lihat dan itu banyak anak-anaknya malah ya itu tadi gizinya rendah. Nah, kalau kita lihat dan itu didukung loh hampir oleh data BPS kita. Data BPS kita bahwasannya konsumsi tembakau itu lebih tinggi daripada konsumsi telur dan susu. Itu di usia anak-anak ya, Bu? Iya, kalau konsumsi rumah tangganya lebih tinggi konsumsi rokok daripada konsumsi telur dan susu. Lebih prioritas. Lebih prioritas. Artinya apa? Artinya orang tua kan lebih mementingkan konsumsi rokoknya daripada kebutuhan gizi anak-anaknya. Nah, itu yang kita rasa itu harus mulai terus diberi penyadaran. Jadi bukan berarti semata-mata kalau misalnya isu soal KTR itu lebih pada ini membenci apa tidak, tapi lebih kita mau supaya masyarakat sadar dan ini anak-anak yang lebih peduli pada kesehatan anak-anak, karena anak-anak inilah kalau nanti udah stunting mungkin udah agak susah macam mana kualitas generasi muda kita ke depan. Itu yang kita yang harus mulai makanya kita concern di isu pengendalian tembakau. Terus masyarakat kan banyak bertanya apa sih urgentnya intervensi masalah stunting. Jadi perlu digarisbawahi bahwa stunting ini kan gagal tumbuh, jadi dia bukan penyakit, tetapi akibat gagal tumbuhnya itu kenapa? Mungkin yang kronis dia, misalnya kekurangan gizi yang kronis, akibatnya multidimensi. Nah, jadi kalaulah misalnya stunting itu pasti pendek, tapi pendek itu belum tentu stunting, itu harus dipahami. Nah, itu yang satu yang harus diketahui, dan yang kedua masyarakat juga harus disadarkan. Kenapa pemerintah seluruh Indonesia mau melaksanakan intervensi stunting ini di tahun 2024 harus 14%. 14% paling tinggi kalau bisa di bawah itu. Nah, kenapa? Karena ini untuk genre kita. Generasi ke depan karena kualitasnya nggak akan baik dengan kalau banyak anak-anak stunting seperti itu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga dengar cerita Bu Elizabeth tadi, bahwasannya kalau di daerah Medan Kota tersebut lebih tinggi konsumsi tembakaunya daripada konsumsi untuk
gizinya. Setelah beras. Waduh. Ini mungkin teman-teman Tribuners yang tinggal di Medan Utara atau Medan yang daerah sana ya Harus berpikir ulang lagi. benar. Ya itu fakta lah ya, itu fakta yang harus disadari oleh masyarakat dan belum terlambat lah untuk berubah ya, saya Bu ya. Belum terlambat untuk berubah mindset, apalagi kalau kita lihat angka mungkin lagi pernikahan anak remaja usia dini gitu kan agak banyak juga nanti. Nah itu kan ya itu tadi yang harapan kita jadi generasi emas itu nanti yang harusnya kita dapat, kita capai di 2030 atau 2040 itu nggak akan tercapai. Bahkan itu akan jadi beban lagi ya Bu ya, beban pembangunan. Daripada beli rokok ya, ingat aja slogan kalau untuk Kemenkes, isi piringku. Isi piringku. Jadi anak itu isi piringku, artinya apa? Beragam-ragam. Supaya kecukupan gizinya tercapai. Jangan hanya nasi sama kecap. Iya. Nah, itu dia. Yang penting kenyangin perutnya aja dulu, gitulah. Nah, kalau dari segi Pak Amit nih Pak, stunting itu bagaimana? Apakah masih bisa kita tahankan? Iya. Saya kira ini ya Bang ya, ini sebenarnya harus dilakukan secara bersama. Tadi kita dengar ada sensitif, ada spesifik. Sensitif ini mainannya bukan di kesehatan. Ini misalnya salah satu yang mempengaruhi persoalan stunting ini adalah sulitnya akses kita untuk mendapatkan air bersih. Nah ini itu ya masalah salah satu yang bisa multidimensi yang menyebabkan anak juga gagal tumbuh tadi. Misalnya sulit untuk akses air bersih. Akses air bersih bukan mainannya dinas kesehatan, itu mainannya OPD lain. Ya, jadi ini juga saya yakin pimpinan di Kota Medan pasti juga sudah mengerahkan itu, tapi ya sebagai warga di sini dalam acara kita ini saya kira nggak ada salahnya kita juga mengingatkan kembali untuk yang terkait juga kita harus bersama gitu. Misalnya juga persoalan tentang akses untuk pangan keluarga bagi keluarga-keluarga yang rentan, miskin dan seterusnya. Pemenuhan hak ekonominya ya juga bukan di kesehatan, mungkin di dinas ketahanan pangan atau di dinas sosial. Jadi memang ini harus banyak yang terlibat, tidak bisa semata-mata hanya itu nggak bisa. Dinas kesehatan saja. Belum lagi kita cerita budaya Bang, budaya di kita itu Bang, kalau makan yang didahulukan ayah, bukan anak. Ya, belum lagi makannya bagaimana? Makannya nanti udahlah nasi ditambah indomie ditambah teh manis. Gula semua ya Bu. Gula semua yang ada Bu. Akhirnya besok diabetes ya kan? Kecil-kecil udah diabetes. Jadi ini banyak hal yang memang harus bersama-sama saya kira ya, bukan hanya dinas kesehatan, tapi tadi ya sebutkan Kak Elizabeth, bagian daripada juga pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan juga OPD lintas lainnya. Tadi seperti tadi juga waktu Bapak Wali Kota di ulang tahun Kota Medan langsung mengingatkan kembali masalah stunting ini, bahwa stunting ini semua harus menyatakan terkait langsung. Tidak ada OPD yang menyatakan ini tidak terkait langsung. Kalau sudah stunting harus katakan terkait langsung. Jadi rame-rame apa masalahnya? Kalau masalah akses akses sanitasinya jadi Harganas nanti akan dilaksanakan tanggal 7 Juli ini. Bapak Presiden langsung hadir dan di situ juga mungkin langsung melihat, karena kita untuk tahun ini untuk anak stunting ada bedah rumah. Kalau nggak salah sebanyak 13 rumah, nanti 2 rumah nanti akan langsung ditengok oleh Bapak Presiden. Apa yang sudah, karena itu benar-benar dilaksanakan karena masalah di Medan Utara, masalah yang tadi disampaikan, yang tidak ini. Kemudian Bapak Presiden juga akan ke lapangan Merdeka dan di situ juga akan ada pencanangan untuk revitalisasi lapangan Merdeka menjadi mungkin untuk taman, fasilitas olahraga mungkin, kan? Semua tempat bermain anak. Iya, benar-benar. Jadi tempat yang ramah lingkungan. Benar. Jadi itu juga sebagai untuk kota sehat juga nanti. Fasilitas untuk kota sehat itu. Jadi kita sebagai warga Kota Medan juga nanti bakalan mudah punya ibaratnya kayak alun-alun tapi yang banyak fasilitas di situ, kayak fasilitas olahraga, ibaratnya kayak bermain, ya semua ada di situ kan. Jadi ya mudah-mudahan kita tunggu aja untuk perkembangan revitalisasi untuk lapangan Merdeka. Kita tunggu aja mungkin Pak Presiden ya Bu ya yang bakalan sahkan ya. Iya. Oke, nah ini kita mau di akhir acara nih, jadi kita singkat-singkat aja. Saya mulai dari Pak Amit.
ini usia Kota Medan 432 tahun, Pak. Lumayan tua. Udah tua, bukan lumayan lagi. Udah tua. Perkembangan yang bagaimana yang bisa dibandingkan dengan yang dulu itu gimana sekarang? Ya, kalau saya lahir besar di Medan, tentunya banyak sekali perubahan yang terjadi, baik sisi positif maupun negatif. Tapi saya kira tentunya yang paling penting ke depan ini adalah kita selaku warga bersama dengan pihak terkait, terkhusus pemerintah Kota Medan, bersama-sama memikirkan Kota Medan ini. Saya tadi mengusulkan agar kiranya kalaupun sudah ada forum kotakah, dewan kotakah, dihidupkan kembali atau divitalkan kembali, sehingga itu bisa menjadi media bagi kita mendiskusikan, membicarakan hal-hal baik bagi kota ini ke depannya. Untuk Ibu Helen mungkin kalau dari saya dari Pemko Medan ya. Dari Pemko Medan. Paling penting yang di atas segala-galanya itu peran serta masyarakat. Jadi ada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi karena kita tahu untuk menjadi kota sehat itu sebenarnya pelaku masyarakat itu sendiri sebagai pelakunya. Peran pentingnya itu yang paling besar itu. Penting. Jadi gerakan masyarakat hidup sehat itu dia. Jadi ada pemberdayaan itu juga terkait. Germas juga terkait tuh masalah tidak merokok dan segala macam. Itulah yang kita harapkan. Jadi kalau dengan adanya masyarakat sendiri yang bergerak ya kan, kemudian adanya OPD lain, tokoh-tokoh lain, kita ada kolaborasi Medan Berkah. Kita harapkan tidak akan lama lagi kita akan menjadi kota sehat. Amin. Dan kita mendapatkan gelar itu ya, Bu ya. Untuk dari lembaga YPI, Bu, gimana, Bu? Kita karena lebih concernnya di anak ya. Nah, harapan kita kota yang sehat adalah kota yang bukan hanya bersih, tapi juga teratur, nyaman dan tidak minim daripada tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan terpenuhinya gizi anak. Harapan kita supaya generasi Medan, kota yang sehat tentu akan menghasilkan generasi yang cemerlang. Itu dia. Luar biasanya. Jadi kita sebagai masyarakat Kota Medan, teman-teman Tribuners, ya kita bisa ngasih, mudah-mudahan kita bisa ngasih kado terindah dari masyarakat untuk Kota Medan di ulang tahun 432-nya, yaitu predikat kota sehat nih ya, Bu ya. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Tahun ini ya, Bu ya. Dia 2 tahun sekali. Sekali 2 tahun. Sekali 2 tahun. Masih proses ya. Ini proses pengajuan penilaian ya, Bu ya. Penilaian masih ya. Pengumumannya tahun depan. Tapi kalau untuk kota sehat kita memang masih berbenah. Jadi mudah-mudahan kita sama nih kan. Nah, kita juga sebagai salah satu media yang ada di Kota Medan, yaitu Tribun Medan, juga mendukung dan tetap terus mensosialisasikan bagaimana ya positifnya untuk mendapatkan predikat tersebut ya, Bu ya. Jadi kita sama-sama ulurkan tangan untuk mendapatkan predikat tersebut dan menjadikan predikat tersebut di kado ulang tahun ya Kota Medan di 432. Bu dan Bapak, terima kasih ya. Udah saya ajak bincang-bincang. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat itu semuanya. Dan kita ibaratnya saling kayak hashtagnya Pak Bobi, berkolaborasi untuk menuju Medan yang berkah. Itu aja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi udah saya ajak sesuai dengan nama program kita, Tribun Medan Cakap-Cakap. Nah, mudah-mudahan sukses terus, sehat terus, dan kita akan berjumpa lagi teman-teman Tribuners di acara Tribun Medan Cakap-Cakap selanjutnya. Saya Rido dan 3 narasumber saya undur pamit. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, dan jangan lupa ikutin terus seluruh program digital yang ada di Tribun Medan. Kita jumpa lagi, selamat sore, bye-bye.